Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Satu informasi penting perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan honorer kategori 2, nilai 250 dan honorer non-ASN database BKN dengan nilai 500. Pada seleksi P3K 2024, baik di tahap 1 maupun tahap 2 nantinya, siapakah yang berhak lulus P3K 2024? Ini sudah menjadi pertanyaan publik Bapak Ibu, karena memang ini juga salah satu yang menjadi satu persoalan terkait dengan seleksi ASN, ini khususnya di P3K. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini tentunya kita perlu jawaban pasti mengenai nilai yang didapatkan oleh peserta seleksi P3K antara honor kategori 2 dan honorer non-ASN yang belum terdata database BKN. Tentunya hal tersebut terdata di BKN dan tidak terdata di BKN itu adalah sesuai dengan ketentuan pendataan honorer pada tahun 2022 yang lalu. Nah, fokus pada pertanyaannya Bapak Ibu. Siapakah yang berhak lulus P3K 2024 dengan nilai honorer kategori 2 yang didapatkan misalnya 250 dan nilai honorer non-database BKN dengan nilai 500? Ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sedang menonton demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru saja menemukan informasi melalui channel ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Ini informasi yang dimuat oleh media nasional jpn.com yang tayang per Kamis 2 Januari 2025. jpn.com Situbondo. Tenaga honorer kategori 2 mendapat prioritas dalam penentuan kelulusan seleksi P3K 2024 tahap 1 ketimbang pelamar dari honorer database BKN. Dengan kalimat ini Bapak Ibu berarti kita berharap besar kecil nilai yang didapatkan oleh honorer kategori 2, maka mereka otomatis lulus dibandingkan dengan nilai besar yang didapatkan oleh honorer non-database BKN. Karena memang itu adalah salah satu program pemerintah untuk menuntaskan honorer di database BKN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menyatakan hal tersebut sesuai ketentuan keputusan Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB nomor 374 tahun 2024 yang lalu. Nah, tentu ini adalah satu pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kelulusan bagi para seleksi P3K antara honorer kategori 2 dibanding honorer non kategori 2 atau honorer non database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi dalam seleksi P3K 2024 memang tenaga honorer berstatus kategori 2 diprioritaskan lulus meskipun nilai peserta kategori 2 rendah. Ini kata Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada BKPSDM Kabupaten Situbondo, Bayu Indra Wahyono di Situbondo pada Kamis 2 Januari 2025 baru-baru ini. Nah, tentu ini merupakan satu kabar baik Bapak Ibu ya. Walaupun yang disampaikan di sini adalah berita dari Situbondo, tetapi ini adalah merupakan satu patokan pemerintah daerah dalam hal menetapkan kelulusan. Oleh karena payung hukum penetapan kelulusan ini antara kategori 2 dengan non-kategori 2 atau non-database BKN, yaitu Kepmenpan RB nomor 374 tahun 2024. Itu regulasi yang dipakai ya dalam hal penetapan kelulusan bagi para peserta seleksi P3K tahun 2024. Bayu mengatakan hal tersebut merespons adanya keluhan dari peserta seleksi P3K yang statusnya honorer database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Ditegaskan lagi bahwa
Seleksi P3K 2024 mengutamakan para tenaga honorer kategori 2. Tidak ada batas minimal berapa hasil ujian tes bagi peserta kategori 2. Ini artinya yang penting ikut tes seleksi P3K maka otomatis diangkat menjadi ASN P3K 2024. Selama ada yang berstatus kategori 2, maka secara aturan lebih prioritas daripada tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau Badan Kepegawaian Nasional atau BKN Ucap Bayu. Dia memaparkan bahwa secara umum, penentuan kelulusan peserta seleksi P3K 2024 adalah berdasarkan status dan nilai ujian. Namun, secara status peserta seleksi dari honor kategori 2 lebih diprioritaskan. Ingat satu ketegasan Bapak Ibu bahwa yang berstatus kategori 2 dan telah ikut seleksi P3K 2024 adalah merupakan prioritas kelulusan dibandingkan dengan honorer peserta seleksi P3K non-database BKN atau non-kategori 2. Misalnya peserta seleksi dari kategori 2 nilainya 250 dan peserta dari database BKN 500. Tetap yang lulus atau menduduki formasi yang dipilih dari peserta dengan status kategori 2, kata Bayu. Ini cukup luar biasa Bapak ya. Satu ketegasan terkait dengan penetapan kelulusan peserta seleksi P3K tahun 2024 tahun ini. Hasil kelulusan seleksi P3K 2024 untuk 75 formasi tenaga teknis, menurut dia, sudah diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku tim panitia seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2024. Untuk hasil kelulusan seleksi P3K tenaga teknis sudah diumumkan, sedangkan formasi tenaga guru dan tenaga kesehatan masih menunggu dari BKN, kata Bayu. Tentu ini butuh proses ya, karena memang tenaga kesehatan dan tenaga guru sangat banyak jumlahnya dibandingkan dengan tenaga teknis mungkin ya. Kemudian ini juga mungkin adalah salah satu hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah untuk menuntaskan honorer sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Kabupaten Situbondo membuka rekrutmen calon PNS dan calon P3K 2024 untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Ini satu informasi Bapak Ibu mewakili informasi dari berbagai daerah dan semoga komitmen pemerintah daerah dalam hal menetapkan kelulusan P3K di tahun 2024, formasi 2024 bisa memuaskan dan bisa menyenangkan seluruh para honorer, terutama yang ditegaskan adalah para honorer yang berstatus kategori 2. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Selamat untuk seluruh honorer yang diprioritaskan diangkat menjadi ASN P3K tahun 2024 atau formasi 2024 yang nantinya penerbitan NIP dan SK mungkin di tahun 2025 tahun ini di era Pak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih.